السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ومسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Rabb yang senantiasa memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan demi perbaikan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang Allah berkahi, pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan membicarakan satu tema, betapa indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan bukan karena menunya. Indahnya Ramadan bukan euforianya, dan juga bukan karena tradisinya. Tapi indahnya Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala berikan dan kucurkan rahmat serta ampunannya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang merupakan anugerah Allah untuk kita semua. Allah tidaklah mewajibkan satu ibadah kecuali di situ ada kebaikan, ada manfaat yang besar, ada nilai yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya itu. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 183 ketika Allah Subhanahu wa taala katakan: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Allah fardukan bagi kita, sebagaimana Allah wajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kita.
Nah, perlu kita sadari bersama bahwa puasa ini bukan hanya syariat untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tapi puasa itu telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, walaupun bentuk jumlahnya dan pelaksananya berbeda. Dari mana kita tahu? Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang sebelum kita. Sehingga para ulama mengatakan ternyata ibadah puasa ini ibadah yang bisa memperbaiki umat. Setiap generasi dan setiap umat Allah wajibkan puasa karena di dalam ibadah puasa itu terdapat perbaikan akhlak, perbaikan moral, perbaikan diri, perbaikan jiwa, perbaikan agama. Terdapat banyak manfaat yang akan kembali kepadanya. Maka oleh karena itu ikhwafina rahimani wa rahimakumullah, puasa bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, tapi puasa Allah sebutkan adalah untuk mengeluarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, membentuk pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa seperti apa? Untuk memudahkan kita mari kita lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, agar kita memahami apa dan seperti apa bagaimana orang-orang bertakwa itu sifatnya. Ali mengatakan al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, di dalam hidupnya selalu memperhatikan aturan Allah tabaraka wa taala. Makanya barang siapa yang takut di dunia ini kepada Allah, Allah berikan keamanan dirinya di hari kiamat. Tapi orang yang tidak merasa takut kepada Allah, dia aman, merasa aman saja dengan maksiatnya, kemudian dengan perintah Allah yang diabaikan, perasaannya tidak ada salah, perasaannya tidak merasa bahwa ini adalah pelanggaran, maka yakinlah Allah jadikan dia akan takut di hari kiamat. Mana yang kita mau? Takut di dunia, aman di akhirat, atau aman di dunia, takut di akhirat? Kita pengen aman kedua-duanya. Agar kita aman di dunia, ikuti perintah Allah, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas agama dengan ilmu, dengan tuntunan, dengan panduan, bukan beragama dengan jahil, dengan kejahilan, dengan hanya mengikut-ngikut orang, dengan hanya mengikut kebiasaan orang, atau beragama bukan dengan mengikut kebiasaan kakek nenek kita, tapi beragama berdasarkan ilmu yang telah disampaikan Allah dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda. Orang takwa yang kedua, al-imanu bitanzil, beriman kepada Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah azza wa jalla, firman Allah, berisi panduan, berisi tuntunan. Bapak Ibu, pernah nggak kita membeli barang elektronik? Pernah ya? Macam-macam, apapun namanya, pasti di situ ada panduan. Bila mana kita tidak pernah memakainya atau belum tahu cara memakainya, maka di situ diberikan petunjuk cara memakainya agar dia baik. Begitulah hidup. Kalau kita ikuti caranya, kita akan bisa manfaatkan elektronik itu. Itu sekadar barang yang rusak, jika rusak bisa kita ganti. Itu hanya sekadar urusan dunia. Apatah lagi dalam urusan akhirat kita, yang merupakan kehidupan abadi di sana, kehidupan yang hakiki di sana. Dunia ini sementara. Dunia ini kata Rasulullah, karajulin istazalla tahta syajar, orang yang hanya mampir sejenak, orang mampir tak lama. Ini bukan negeri asal kita. Kita akan balik ke negeri asal kita. Kita sedang safar di sini. Kita sedang safar.
Bapak Ibu pernah safar kan? Orang yang safar dia sibuk dengan urusan kiri kanan. Orang yang safar pasti akan sibuk dengan fokusnya apa ke situ. Itulah fokus kita di dunia ini ibadah. Maka sibukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, kembali kepada Al-Quran, dia sebagai petunjuk, maka ambillah petunjuk itu. Ambillah petunjuk itu. Jangan dijadikan petunjuk sebagai sesuatu yang hanya dilihat, tidak dipakai dalam hidup kita. Oleh itu belajarlah Al-Quran. Dan kita beriman, kemudian kita beramalkan Al-Quran. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu itu adalah ar-ridha bil qadar. Ridha dengan pemberian Allah. Ridha dengan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Walaupun mungkin dalam hitungan kita tidak banyak, tapi itu rezeki yang Allah berikan. Itulah kita. Jangan pernah kita dengki kepada orang lain, karena sesungguhnya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Apa yang menjadi milik kita tak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi milik dia tak akan kita ambil sedikit pun. Allah Maha Adil. Allah memberikan itu dengan keadilannya, dan Allah menahannya dengan hikmahnya. Kenapa si fulan usah lebih banyak rezekinya? Allah yang tahu hikmahnya. Dan kenapa mungkin saya lebih kurang rezekinya? Allah tahu hikmahnya. Maka kaya miskin itu bukan pilihan kita. Senang susah bukan pilihan kita, tapi adalah takdir Allah. Yang paling terpenting apa? Bagaimana kita mampu menjadi hamba Allah pada setiap keadaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Tidak mampu untuk melakukan, menetapkan untuk diri kita. Allah yang memilihkan untuk kita. Pernah saya sampaikan kajian kita masa ini, ada orang yang memang layak diuji Allah dengan kaya, karena Allah yang tahu. Ada orang yang layak diuji dengan kesulitan, karena Allah yang tahu. Kita mesti ridha. Makanya salah satu iman kita, rukun iman kita ridha dengan takdir kita, baik yang buruk maupun yang baik. Itulah rukun iman kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Dan yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu adalah al-istidlal li yaumil rahim, bersiap untuk berangkat kemana? Berangkat menuju kematian kita, menuju untuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kebaikan yang menjadi ciri orang bertakwa itu. Maka puasa yang Allah wajibkan kepada kita membentuk kita agar kita beriman kepada Allah, agar kita beriman kepada Al-Quran, agar kita ridha dengan pemberian Allah, dan yang keempat agar kita mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka Ramadan indah, karena di dalam Ramadan itu kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Mata ditundukkan, lisan dijaga dari kata-kata yang tidak baik, hati dijaga agar bersih dari sifat-sifat dengki, hasad, dan sombong. Nafsu dilatih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan Ramadan. Keindahan yang kedua, ahibati fillah, Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Qur'an Karim. Keindahan Ramadan tidak terpisah dari Al-Qur'an Karim, karena Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu, Ramadan bulan di mana kita mesti akrab dengan Al-Qur'an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam
Lihat, kapan dia mudarasah bersama Jibril alaihi salam? Di bulan Ramadan. Ramadan tiba, Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudarisuhul Quran, mengulang hafalannya bersama malaikat Jibril alaihi salam. Maka itu Ramadan adalah waktu terbaik kita bersama Al-Quran. Bila mana di bulan Ramadan ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita tidak bisa akrab dengan Al-Quranul Karim, maka di bulan Ramadan akan lebih mudah untuk tidak akrab. Bila Ramadan ini kita tidak menyentuh Al-Quran, kita tidak baca Al-Quranul Karim, maka di bulan Ramadan sangat mudah untuk tidak membaca. Bila mana di bulan yang disebut bulan Al-Quran kita tidak hidup dengan Al-Quran, kita tidak akrab dengan Al-Quran, maka di bulan lain akan sangat mudah untuk meninggalkan Al-Quran. Terkadang kita ini subhanallah, level kita masih jauh dari apa yang diharapkan. Contoh misalnya kita di dalam Al-Quran ini, apa prinsip sebagai orang asal baca Al-Quran? Ya, kamu baca nggak Al-Quran? Baca. Sudah. Berapa ayat? Ya, ada 3 ayat. Bukan kita mengecilkan 3 ayat, tapi kita lihat generasi al-awwalin, generasi salaf kita, bagaimana mereka dengan Al-Quranul Karim itu. Dalam 7 hari mereka khatam. Dalam 7 hari mereka khatam. Bahkan mungkin akan lebih 3 hari mereka khatam. Apalagi dalam bulan Ramadan. Karena dalam bulan Ramadan ini kita tak asing mendengarkan kisah-kisah orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i yang terus diulang-ulang sampai 40 kali khatam Al-Quran. Kok bisa? Apakah enggak bekerja? Apakah enggak punya aktivitas? Tapi dia memiliki prioritas. Berikan prioritas dengan Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, mulai Ramadan, mulailah kita untuk melatih diri untuk akrab dengan Al-Quran. Jelas Bapak Ibu, Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak akrab dengan Al-Quran, ini aneh. Bila mana kita tidak bersama Al-Quran, ini sungguh sangat miris dalam kehidupan orang beriman. Al-Quran ini bulan apa? Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Mestinya kita akrab dengan Al-Quran. Ada orang kehidupannya tidak pernah khatam kecuali beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena prinsipnya pada asal baca. Al-Quran. Kalau asal baca saja, setan tak akan membiarkan kita merasa sudah cukup kita membaca dengan 5 ayat, merasa sudah cukup kita membaca dengan 1 halaman. Padahal Al-Quran kita sebutkan tadi sebagai panduan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok petunjuk tidak dibaca, petunjuk kok tidak dipelajari, petunjuk kok tidak menjadi acuan, bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan di bulan yang mulia ini? Jadi level kita harus naik ya. Level kita sudah harus naik nih. Jangan lagi asal baca, bikin target kebaikan. Untuk urusan dunia kita bisa bikin target. Kenapa untuk urusan akhirat tidak pernah kita bikin target? Padahal Allah Subhanahu wa taala suruh kita perhatikan akhirat. Kata Allah, jangan lupakan urusanmu di dunia ini. Untuk akhirat perhatikan, kata Allah. Untuk dunia jangan dilupakan. Itu artinya apa? Yang mesti menjadi fokus kita adalah akhirat kita. Kata Rasulullah SAW, yang memperhatikan akhirat, yang tujuan hidupnya akhirat, dunia pasti dapat. Dunia pasti dapat. Tapi orang yang memfokuskan hidupnya untuk dunia, maka akhirat belum tentu dapat. Mana kita mau? Pikirkan akhirat, dua-duanya dapat. Pikirkan dunia, hanya dunia kita dapat. Tentu kita menginginkan akhirat kita. Kita menginginkan kedua-duanya. Maka itulah para ulama salaf kita mengatakan bahwa Allah serahkan kepada kita untuk urusan akhirat. Allah telah jamin urusan kita dari dunia. Ya laita atamaka
andaikan Allah jamin urusan akhirat kita, Allah serahkan kepada kita urusan dunia kita. Bapak Ibu Allah, kalau ingin selamat bahagia, maka pikirkan akhiratnya, karena akhirat Allah tidak berikan jaminan, tapi di dunia Allah berikan jaminannya untuk siapapun, kafirkah, berimankah, tidak, semuanya Allah berikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak ada satu makhluk pun melata di muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan begini, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulikum." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, seperti tawakalnya apa? Seekor yang pergi terbang kilo berkilo-kilo dengan perut yang kosong, sore hari kembali dengan perut yang penuh. Burung saja dijalani, apalagi kita orang manusia berakal, berilmu, punya tenaga sehat, Allah akan memberikan rezeki kita. Tapi ingat bahwa rezeki tidak selalu dalam bentuk uang, rezeki tidak selalu dalam bentuk materi. Allah berikan kesehatan, Allah lunakkan hati kita yang keras ini untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketentraman, keluarganya berkah, anak-anaknya taat, sehat walafiat, semangat belajar, hidup dalam kedamaian, aman. Itu adalah rezeki. Kita saja yang menyempitkan rezeki dalam bentuk uang. Banyak orang yang hidupnya lapang, rezekinya melimpah Allah, tapi tak tahu sujud kepada Allah. Ini rezekinya sempit. Makanya kata para ulama, janganlah kalian terlalu bersedih nanti. Di antara pesan, ketika kalian meninggal dunia, tak banyak harta yang kalian tinggalkan, tapi kalian tinggalkan harta terbaik kalian. Siapa? Anak-anak yang taat kepada Allah, yang tahu rukuk dan sujud kepada Rabbnya, yang tahu mana kiblatnya, dia tahu siapa nabinya dan mengikuti sunnahnya, dan bagaimana dengan kitab Allah sebagai kitab yang menjadi petunjuk bagi kebahagiaan bagi anda yang telah meninggalkan warisan terbaik. Maka Allah katakan Allah indah dengan Al-Quran. Dari ruang tamunya Al-Quran dibacakan, dari ruang keluarganya Al-Quran dilantunkan, dari ruang-ruang kamarnya, istirahatnya Al-Quran digemakan, di tempat bekerjanya baca Al-Quran, di pasar baca Al-Quran, di masjid apalagi. Hidupkan syiar Al-Quran, hentikan selain Al-Quranul Karim, hentikan semua tontonan-tontonan. Banyakkan waktu kita bersama Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran? Baru kita rasakan. Makanya subhanallah tak cukup hanya syiar di masjid. Dan sebagian masjid kan orang tadarus segala macam, anaknya disuruh ke masjid, dia enggak baca. Dia tidak ngaji, dia tidak membaca Al-Quran. Gimana? Bapak berkata Allah SWT, indahnya Ramadan dengan Al-Quran, tak terlepas dengan keindahan bersama Al-Quran. Kalau kita minta sama Allah agar dimudahkan untuk menyelesaikan Al-Quran dalam Ramadan. Kita pelajari, kita tadabbur, kita baca, kita ulang-ulang. Begitu kita bersama Al-Quran. Ustaz, kenapa hati ini kok tidak bisa membaca Al-Quran? Rasanya setiap dibuka ngantuk, setiap dibaca 2-3 ayat rasanya mata ini sudah berat. Perbanyak istighfar. Apa sebabnya? Utsman telah mengatakan, Utsman itu kalau sholat malamnya khatam Al-Quran. Utsman radhiyallahu anhu sholat malamnya khatam Al-Quran satu malam. Disebutkan kalau dia sudah berdiri tak akan mudah untuk rukuk dan sujud kecuali dia telah menyelesaikan setiap juz. Utsman radhiyallahu anhu. Apa kata beliau?
Lau tahurat qulubuna lama syara'at kalamana. Kalaulah hati ini suci, bersih, tak akan bosan dan tak akan berhenti untuk membaca Al-Quran. Itu tandanya apa? Hati kita belum terlalu terikat dengan Al-Quran. Hati kita belum terlalu cinta dengan Al-Quran. Orang yang bercinta dengan cinta yang halal, ia tak akan lelah untuk berdoa. Orang yang halal dengan cinta dengan yang kekasihnya, dia tidak akan bosan untuk ngobrol lama-lama. Ya kan? Tidak akan. Orang lagi kasmaran. Begitulah kita dengan Al-Quranul Karim. Tidak bakalan kita akan merasa cukup 1 juz, 2 juz, 3 juz menikmati ayat-ayat itu. Ustaz, saya tidak paham ayatnya. Boleh saya baca arti? Boleh. Ustaz, saya tidak paham setiap ayat. Setiap saya baca ayat, saya baca apa? Saya baca artinya. Boleh? Boleh. Agar kita tahu apa sih yang kita baca. Apa sih yang kita yang sedang kita lantunkan. Oleh karena itu keindahan Ramadan tidak terlepas dengan Al-Quran. Baik kita berazam untuk bisa kita memperhatikan Al-Quran. Maka ibu Ustaz berkata, silakan ibu siapkan makanan, tapi jangan habiskan waktu dia di dapur. Antum ambil waktu mulai dari zuhur sampai menjelang berbuka. Masya Allah, tidak lepas dari dapur. Bu bahagia menyiapkan makanan untuk keluarga pasti, tapi jangan habiskan waktu itu. Kenapa Ustaz? Karena Rasul sendiri itu sederhana dalam bab makanan. Beberapa kali saya ulang dalam kajian kita, saya ulang kembali hari ini. Rasulullah SAW sangat sederhana dalam makanan. Dalam pertemuan pekan yang lalu, saya ingin ulang apa makanan berbuka Nabi SAW. Yang pertama apa? Sebelum kurma. Yang mana kurma? Apa Nabi SAW? Apa dia makan? Wa kana yuftiru rutaban. Dia berbuka dengan rutab. Yang maksudnya nanti tidak rutab. Yang bisa kita dari mana jauh-jauh ke sini. Jadi rutab dulu. Kalau di Medina nanti beli rutab, berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, baru dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih baru yang lain, baru dengan yang lain, yang misalnya macam-macam. Itu yang begitu bisa makanan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Ketika dalam sebuah hadis disebutkan setelah salat fajar, Nabi berangkat ke mana? Ke rumahnya istri, ke rumah istrinya yang 9 aja. Ke rumah istri yang 9 itu, lalu dia bertanya kepada saya, hal ini kamu adakah sesuatu adakah sesuatu yang bisa dimakan? Terkadang di rumah Nabi tidak banyak, hanya kurma, air putih. Ustaz itu karena tidak tahu makan kurma, silakan makan yang lain, mau ayam, mau daging, tapi ikuti dulu apa yang dilakukan Nabi ketika Kalau dari sisi kesehatannya sudah banyak orang membahas betapa manfaatnya kurma untuk perut kita yang kosong bila kita makan. Dan tujuan kita berbuka untuk ingin balas dendam, bukan semangat untuk kita makan satu hari akan kita habiskan semua. Kan biasa sahabat kita yang pas ketika berbuka, ketika sebelum berbuka itu semua makanan hendak makanan itu semua ingin dibunuh, semua ingin. Tapi pas masuk air putih ke tenggorokan hilang. Nah, oleh karena itu Ramadan indahnya bukan karena menunya, bukan karena jenis-jenis minumannya, tapi indahnya Ramadan yang pertama apa tadi? Karena Ramadan adalah anugerah Allah. Yang kedua indahnya Ramadan karena dia bulan
Al-Qur'anul Karim. Semua baca anak-anak baca Al-Quran. Kalau bisa itu TikTok, Instagram semua itu dihapus Ramadan. Ya. Nanti sibuk lihat TikTok aja jangan sejam tuh tidak terasa. Di Quran 2 menit 3 menit sudah terasa. Dalam Islam seluruh hal yang mengganggu kebaikan kita hilangkan. Maka hilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kita. Kalau itu TikTok, Instagram, kalau tidak mampu untuk melawan diri, hilangkan semua. Kita ingin masuk ke dalam suasana indah Ramadan dengan Al-Quran. Para ulama salaf mengatakan jika hati kita keras maka Al-Quran. Jika Al-Quran belum melunakkan maka perbanyaklah membaca di bulan Ramadan ini. Kita berharap Ramadan bisa membuat hati kita semakin melunakkan kepada Allah. Hati kita peka dengan kebaikan. Nah, keindahan Ramadan yang ketiga adalah malam-malam yang tak tergantikan. Malam-malamnya sangat indah dan tak bisa tergantikan. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malamnya Ramadan dengan ibadah, dengan penuh iman, dia salat tarawih, kemudian tahajud, kemudian witir, doa-doa kepada Allah yang panjang, maka semua itu bisa membersihkan dosa-dosanya yang telah. Maka keindahan Ramadan terasa sangat kuat di malam hari, karena malam tak tergantikan. Hari-hari ini sangat malam-malam sangat indah, apalagi disebut terakhir di bulan Ramadan. Ya Allah, 10 terakhir itu adalah puncak. Jangan sampai yang malam puncak itu sepi. Jangan sampai malam puncak itu tidak semangat. Jangan sampai malam puncak itu hati kita sudah tidak lagi di Ramadan. Jangan sampai berpindah keramaiannya dari tempat yang paling mulia ke tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Jadi kapan Ustaz belanjanya? Sekarang. Sebelum ada lagi cicil. Yang saya ingin sampaikan, saya ingin tegaskan, jangan sampai di 10 terakhir itu yang merupakan puncaknya Ramadan, apalagi di malamnya, di malam-malam ganjil. Ada satu malam yang Allah anugerahkan untuk umat ini, malam Lailatul. Ustaz, Lailatul Qadar itu apakah hanya untuk sebagian orang? Sebetulnya Lailatul Qadar itu Allah berikan untuk umat Muhammad ini. Tapi ya bagi siapa? Bagi yang ingin. Kalau dulu ceritanya kan untuk orang-orang pegang kayu turun Lailatul Qadar, nampak air beku Lailatul Qadar. Bukan itu entah cerita dari mana sebenarnya. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu orang-orang yang Allah terima ibadahnya. Jadi tidak ada batas. Siapapun yang malam itu beribadah kepada Allah, dengan penuh keikhlasan, ibadahnya benar sesuai tuntunan, insya Allah dia akan mendapatkan. Mulai kapan Ustaz Lailatul Qadar? Mulai dari maghrib sampai nanti azan subuh. Bukan mulai dari jam 1 malam atau menjelang subuh, mulai dari maghrib sampai waktu subuh masuk.
dan itu terjadi di 10 terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Makanya diperhatikan 10 terakhir itu puncaknya keindahan Ramadan, wabil khusus di malam harinya. Maka jangan kita hancurkan keindahan itu dengan sesuatu yang sia-sia. Maka kalau boleh kita persiapkan dari sekarang hal-hal yang dibutuhkan, teman-teman yang dibutuhkan di hari-hari sebelum 10 terakhir. Sebelum 10 terakhir belajar, persiapkan sehingga di 10 terakhir itu kita bisa fokus dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversikan berapa bulannya? Sekitar 83,4 bulan. Adakah usia orang? Mungkin ada, tapi jarang. Nabi telah mengatakan a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati usia itu. Kita lihat kenyataan ini. Banyak orang-orang telah meninggal di usia-usia subhanallah relatif muda. Tapi bila mana Allah berikan kepada kita nilai ibadah di malam itu dengan 1000 bulan, betapa panjangnya usia ibadah kita di sisi Allah. Ustaz, bagaimana maksudnya malam itu? Ini Ibu sholat tarawih dilakukan karena Allah, ikhlas lillah, kemudian mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarawihnya bernilai seperti ibadah 83 tahun atau 1000 bulan. Ibu bersedekah di malam itu, sedekah ibu itu bernilai berapa? 1000 bulan. Ibu bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Tasbih yang ibu baca itu senilai dengan 1000 bulan. Begitu juga dengan takbir, tahmid, tahlil, semua itu bernilai dengan ibu malam itu baca Al-Quran. Bacaan ibu di malam itu diterima Allah, tercatat seperti 1000 bulan beribadah kepada Allah. Tidakkah ini adalah indah? Tidaklah ini merupakan kebahagiaan bagi orang beriman? Tidakkah ini sesuatu yang menggembirakan kita? Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Bagaimana jangan kita harapkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan dan dikatakan yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan dari Allah. Semoga Allah kita ini benar kita keluarga kita malam ini dan semua ibadah suami istri dan mengingatkan membangun kita semua tambah doa kita. Apabila di mana Lailatul Qadar itu malam ditempatkan ilmu sudah selalu berdebat musuh semua hamba. Oleh karena itu berbanyak doa kepada itu. Apa doa mana Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berbanyak baca doa itu. Akhirnya ketiga, Ramadan malam terganti. Ibu khusus di malam 10 terakhir dan lebih khusus lagi di malam ganjil. Maka di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir, Nabi apa? Beriktikaf di masjid Nabi. Tak keluar dari masjid kecuali hanya untuk kebutuhan yang besar. Sehingga istrinya Aisyah radhiyallahu taala menyisir rambut Nabi dari mana? Dari rumahnya, disisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini juga bentuk keadilan pasangan hidup suami istri. Bukan anak istri kepada suami. Pernah kalau belum sisir sekali karena anak sendiri disisir kepala anak ibunda kaki Aisyah. Begitu keadilan. Sofia pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Nabi i'tikaf. Nabi ngobrol lalu mengantar Sofia keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dapatkan dari Nabi kecuali keindahan, kelembutan, cinta kasih sayang pengertian bagi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu alhamdulillah Ramadan itu sangat indah. Ramadan itu sangat indah bil khusus di malamnya, karena di malam itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada ibadah seluruh. Ahibatu fillah. Keindahan Ramadan berikutnya adalah karena di malam atau di bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dosa. Bulan Ramadan indah karena bulan itu bulan ampunan dari dosa-dosa kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun niran, dibukakan pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suyidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan terhadap dosa. Maka jangan sia-siakan Ramadan kita dengan hal-hal pertama ghibah, jangan bertengkar, jangan lakukan maksiat, jangan jadi orang-orang yang lalai dengan itu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, indah Ramadan, keindahan Ramadan terdapat pada doa-doa yang mustajab. Betapa indahnya Ramadan, betapa asyiknya Ramadan, karena bulan itu adalah bulan yang dimana doa-doa kita sangat mustajab. Da'watus sha'im, doanya orang berpuasa mustajab. Doanya orang berpuasa mustajab. Maka perbanyak minta untuk kebaikan dirinya, keluarganya, anak dan keturunan. Agar Allah kokohkan kita di atas agama yang mulia. Agar Allah kokohkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita meninggal dunia. Maka perbanyak doa khusus. Pertama waktu sahur, yang kedua ketika saat menjelang berbuka puasa. Semuanya sudah kan? Jangan sampai setengah jam menjelang berbuka masih sibuk di pasar Allah. Ya, jangan tutup itu. Setengah jam menjelang berbuka sudah di rumah istri, di rumah anak, semua di rumah minta sama Allah. Jangan lagi giliran di rumah, jangan lagi mana-mana beli sangat mahal ini itu sudah. Tak ada misalnya doa itu. Maka kalau sudah punya ilmu ini semua yang akan bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang mesti, mana yang bukan. Maka itu indahnya Ramadan karena doa-doa kita harus dijaga dari pagi sampai besok terus sampai satu bulan. Waktu sahur, kemudian waktu kita ingin berbuka. Ingat sekali lagi bahwa tontonan televisi di dua kondisi ini pun disuguhkan dengan tontonan yang menarik. Ya, menjelang sahur banyak tontonan, menjelang berbuka juga banyak filmnya. Makanya Ramadan tutup dulu. Jangan kita sibukkan dengan hal seperti itu. Karena ingin kita maksimal dalam suci Ramadan. Ahibatu fillah. Nah, karenanya fillah Ramadan indah di antaranya karena di bulan itu terbangun hubungan sosial yang sangat indah. Terbangun hubungan sosial kita sangat erat. Hati kita ini dalam Ramadan suasana yang sangat lapang ingin berbagi. Kita merasakan betapa orang yang selama 11 bulan tidak makan kecuali 1 hari,
tak ada makanan kecuali yang biasa makanan seperti kita masakan ini yang berbagi. Ternyata begini rasa-rasa yang orang tak makan. Maka Nabi SAW mengatakan man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri. Orang yang memberikan makan berbuka yang diberikan kepada orang berpuasa maka dia mendapatkan terbangun dengan sesuatu. Indah kebersamaan itu terbangun. Ya ukhuwah itu terbangun. Masya Allah masjid ini melimpah makanan. Ya, orang-orang bersedekah air minum, orang-orang bersedekah di luar sana berbagai macam bentuk takjil kepada kaum muslimin. Makanya indah Ramadan nampak terlihat hubungan kita saling memberi bersedekah. Pernah saya sampaikan kemarin kepada bagaimana di tanah suci itu Bapak Ibu yang umroh di bulan Ramadan turun dari hotel itu kita disambut oleh anak-anak muda nanti. Ya, anak-anak muda di pelataran Masjid Nabawi ya, itu sudah disambut kita untuk menarik tangan kita bisa duduk di sufrah dia, duduk di tikar yang telah ia sediakan di Masjid Nabawi. Itu sudah di blok-blok oleh orang-orang yang telah diberikan izin. Di dalam itu diberikan sufrah, di situ kurma, di situ susu, macam-macam. Pemandangan yang indah ketika semua orang yang datang ke kota Madinah atau ke kota Mekah yang turun dari hotelnya untuk menuju Masjid Nabawi ingin berbuka, kita sudah disambut dengan riang gembira oleh anak-anak muda yang siap membawa kita berbuka di tempatnya. Jadi perhatikan saja yang mereka membawa ini dia bantu pasangnya bagaimana ketika turun dari hotel itu Rasulullah yang satu mengajak kepada makanan yang memesan sehari ini saja tolong hari ini berbuka di tempatnya. Kenapa? Karena dia paham kalau kita berbuka di tempat dia mendapatkan apa ini mungkin kita tidak bisa seperti Ustaz boleh saya cepat kasih ini boleh ibu boleh satu kamar susu air minum berapa? Mineral itu berapa? Harga 20.000. Ya, macam-macam harganya. Tak punya kita 20.000, kita beli sebentar di masjid ini. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang datang minum dapatkan pahala. Untuk berbagi di jalan Yesus. Maka kamu Ramadan inilah keberkahan manusia kita terbangun. Alhamdulillah. Bicara tentang ini Ramadan tentu tidak akan hasil suami. Rasa hanya akan bisa ceritakan. Tapi tentu ya di dalam Ramadan paling tidak kendaraan yang tadi bahwa ini adalah Ramadan pada kendaraan menurut kendaraan bukan kendaraan jenis jus dan minumannya. Tapi ini adalah Ramadan kendaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah Ramadan kendaraan yang bulan Al-Quranul Karim. Indah Ramadan kendaraan yang bulan doa yang mustajab. Indah Ramadan kendaraan berbangun sosial kita. Indah Ramadan kendaraan yang bulan-bulannya agung, bulan agung kendaraan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kita keistimewaan untuk bisa mendapatkan anugerah tadi, mendapatkan keindahan tadi. Maka sekecil apapun kebaikan yang telah kita kerjakan, sekecil apapun ketaatan adalah kita berjuang untuk melakukan kebaikan itu. Apalagi membaca Al-Quran dari karena satu huruf akan dipindahkan dari 10 jadi 100 dan akan dari 700 kembali lipat. Insyaallah bagaimana kita bisa Allah SWT minta pertolongan kepada Allah maka Allah sampaikan usia kita kepada Allah dan Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hati kita bahagia, jiwa kita bahagia, dan kita semangat menjalankan ibadah. Allah Ta'ala demikian masa kita pada pagi ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita mudah-mudahan menjadi sesuatu kebaikan yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allah Ta'ala wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara